Halo semua. Sebelum kita mulai lagi, Devi yang magang di rumah sakit, bersama Reva. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 427. Seorang perawat baru datang. Pada sore hari, Reva kembali ke rumah sakit. Di depan meja klinik tampak sekelompok perawat sedang mengobrol. Hei, kalian sudah dengar belum? Ada perawat baru yang baru datang ke RS dan dia juga sangat cantik. Informasimu itu terlalu lambat. Aku sudah mengetahuinya sejak kemarin. Perawat baru itu datang melapor kemarin. Saat itu ada banyak dokter di RS yang terheran-heran. Itu benar. Aku dengar bahwa ada selusin lebih dokter pria di RS ini berusaha mendapatkan perawat ini, agar bisa bekerja di bawah departemen mereka. Para buaya ini benar-benar tidak punya niat baik. Saat melihat wanita cantik mata mereka langsung tak bisa berpindah tempat sama sekali. Apa boleh buat, perawat itu terlalu cantik, itu adalah sebuah keberuntungan. Kau tidak melihat perawat itu kemarin, katanya dia adalah kembang kampus waktu di sekolah. Aku yang seorang wanita saja kalau melihatnya pun, mataku tak bisa berpindah tempat, apalagi para buaya-buaya itu. Kalian semua ketinggalan berita terbaru. Aku kasih tahu ya, tadi pagi ada beberapa dokter muda yang hampir saja berkelahi di kantor wakil direktur RS, hanya karena ingin si perawat ini ditempatkan di departemen mereka. Yang benar, hanya demi seorang perawat. Pantaskah? Kapan mereka akan berkelahi demi diriku? Kalau saja itu terjadi pasti akan sangat seru sekali. Lupakanlah. Kalau kau sudah bisa menurunkan 25 kilogram, mungkin masih ada sedikit harapan. Coba kalian tebak, pada akhirnya perawat itu akan ditempatkan di departemen yang mana? Aku rasa mungkin dia akan ditempatkan di departemen Roy atau ke departemen Jose. Aku rasa juga begitu. Roy dan Jose, keduanya adalah dokter terkenal di rumah sakit kita. Selain itu, mereka berdua juga memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan belum pernah menikah. Jadi mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kalian tidak tahu ya, tadi pagi aku sempat melihat mamanya Roy itu datang ke rumah sakit. Aku rasa mungkin karena hal ini juga. Wah, apakah sekarang adalah hari pemilihan menantu? Hanya Roy yang pantas mendapatkan wanita cantik seperti itu. Mereka berdua sangat serasi. Reva terdiam saat mendengarkan obrolan semua orang. Hampir berkelahi hanya demi seorang perawat. Apa tidak memalukan? Dia tidak terlalu peduli dengan kabar tersebut, jadi dia langsung pergi ke departemennya. Begitu masuk ke kantornya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kantornya tampak rapi sekali. Dan juga, tercium aroma parfum di ruangan itu. Reva langsung terkejut. Di departemen ini hanya ada di sendiri, bagaimana mungkin bisa ada aroma parfum? Tampak seorang perawat masuk dari depan pintu ketika Reva sedang bertanya-tanya dengan heran. Reva mengusap matanya dan melihat bahwa perawat itu adalah Devi Tanaka. Reva terpaku, Nona Devi, kenapa kau ada di sini? Devi menyeka keringat dari dahinya sambil terkekeh dan berkata, Tuan Li, aku sudah hampir lulus jadi aku harus mulai magang. Oleh karena itu aku melamar untuk menjadi perawat di rumah sakit ini. Ilmu medismu sangat bagus. Aku ingin mengikutimu dan berharap bisa belajar sesuatu darimu. Hati Reva tersadar. Jangan-jangan perawat baru yang tadi mereka bicarakan itu adalah Devi. Kembang kampus, wanita cantik. Ini sudah pasti dia. Maaf, departemen aku biasanya sangat santai jadi aku tidak membutuhkan perawat. Kalau ingin magang lebih baik kau pergi ke departemen yang di depan itu saja. Ujar Reva. Dengan cepat Devi berkata, Kak Reva, aku datang ke sini sebenarnya untuk belajar darimu. Tenang saja, aku datang ke sini untuk membantumu. Aku tidak akan mengganggumu. Ruang kerjaku ada di sebelah. Kalau ada sesuatu kau bisa langsung memanggil aku. Reva merasa sakit kepala, melihat Devi yang keluar begitu saja. Sejujurnya dia tidak suka dengan Devi ini. Kalau bukan karena dia adalah cucu dari Dokter Tanaka, mungkin Reva tidak akan peduli kepadanya. Reva tak menyangka dia masih berani datang menemuinya, setelah ada begitu banyak hal yang terjadi. Tetapi karena Reva menghormati Dokter Tanaka sehingga dia tidak mengatakan apa-apa.
Departemen Reva ini benar-benar sangat santai. Berada di kantor selama 2 jam tanpa ada satu pasien pun. Pada pukul 5, Dr. Tanaka bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Reva secara pribadi dan langsung pergi ke rumah Austin. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 428. Sesuai dengan perjanjian, hari ini adalah jadwal Reva untuk pergi mengobati Putri Austin. Saat berada di dalam mobil, Dr. Tanaka menunjukkan rasa tidak enak hatinya, sambil berkata, "Tuan Lee, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah memberitahu Devi agar tidak pergi mengganggumu, tetapi dia sama sekali tidak mau mendengarkan aku. Sebenarnya, Devi juga ingin meminta maaf kepadamu. Dan juga, dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya, telah membuatmu memandangnya rendah dan tidak ingin mempedulikannya. Dia juga ingin mengubah dirinya sendiri jadi dia memulai semuanya lagi dari awal. Tuan Lee, kalau dia membuatmu tidak nyaman, silahkan katakan saja. Aku akan langsung menyuruhnya pulang." Karena Dr. Tanaka sudah berbicara seperti itu jadi bagaimana mungkin Reva tidak menjaga martabatnya. Tidak masalah. Dia masih muda. Kalau dia tahu kesalahannya dan mau memperbaikinya, itu adalah hal yang baik. Ujar Reva dengan santai. Dengan cepat mereka telah sampai di rumah Austin. Austin sudah menunggu lama di ruang tamunya, dan saat melihat Reva, dia langsung menyapanya. "Tuan Lee, buah mandala itu telah disimpan sesuai instruksimu." Reva mengangguk, lalu dia berjalan ke bangsal tempat Putri Austin dirawat. Naomi masih terbaring di tempat tidur. Meskipun Naomi terjaga tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Karena penyakit misteriusnya itu sehingga Reva tidak memberikan terlalu banyak obat kepadanya. Jadi sampai hari ini dia masih belum juga pulih. Buah mandala itu terletak di atas meja yang ada di sampingnya. Dan juga tampak ada beberapa ramuan obat lainnya yang semuanya itu sesuai dengan yang Reva pesankan. Ramuan obat yang Dr. Tanaka pilihkan secara pribadi, adalah ramuan obat yang memiliki kualitas tertinggi. Reva menggabungkan semua ramuan ini, lalu menumbuknya dengan lesung batu dan memasukkannya ke dalam pot obat, kemudian merebus semuanya. Dengan api kecil. Setelah sekitar setengah jam, aroma obat tercium di ruangan itu. Reva menuangkan cairan obatnya kemudian dia merendam buah mandala itu di dalam cairan obat tersebut. Orang-orang yang berada di sekitarnya itu melihat buah mandala itu langsung meleleh dalam sekejap mata, seperti es batu yang dimasukkan ke dalam air panas saja. Bagaimana bisa seperti itu? Dr. Tanaka tidak tahan untuk berseru, harus diketahui bahwa buah mandala yang kelihatannya biasa-biasa saja itu sebenarnya sangat keras. Bahkan ditumbuk dengan lesung batu pun, buah mandala itu tidak bisa pecah. Tetapi sekarang cairan obat ini malah benar-benar bisa membuat buah mandalanya meleleh. Reva terkekeh, semua hal di dunia ini ada yang saling memperkuat, ada juga yang saling melawan. Seluruh buah mandala ini adalah obat. Jika direbus seperti biasa pasti akan ada residu yang tersisa dan khasiatnya juga akan berkurang banyak. Hanya dengan metode ini baru bisa melelehkan buah mandala untuk mendapatkan khasiat obatnya yang terbaik. Dr. Tanaka langsung terpana. Kalau bukan Reva yang turun tangan secara langsung, dalam seumur hidupnya dia benar-benar tidak akan pernah tahu, bahwa ada metode seperti itu. Buah mandala ini benar-benar meleleh, dan semangkuk cairan obat itu juga menjadi berubah warnanya. Sup obat yang awalnya berwarna hitam itu, kini berubah menjadi warna merah cerah seperti darah dan memiliki keindahan yang spesial. Reva mengeluarkan jarum peraknya lagi dan meminta Naomi untuk duduk tegak. Dia mengeluarkan 3 jarum perak dengan satu tangannya dan menusukkannya ke 3 titik akupuntur besar di kepala Naomi pada saat yang bersamaan. Naomi tidak merasa tidak nyaman. Seorang ahli akupuntur tidak akan membuat orang merasa sakit. Kasih dia minum obatnya. Suapkan 2 sendok kepadanya. Ujar Reva dengan suara rendah. Austin sendiri yang menyuapi 2 sendok obat itu kepada Naomi dengan hati-hati. Lalu Reva bertindak lagi, kemudian dia menusukkan 3 jarum perak lagi ke belakang leher Naomi. Suapkan lagi 2 sendok obatnya. Austin menyuapkan 2 sendok cairan obat itu lagi.
Butuh waktu sekitar 1 jam untuk melakukan hal ini berulang-ulang. Dan akhirnya semangkuk cairan obat ini pun habis disuapi. Pada saat ini, Naomi telah ditusuk dengan ratusan jarum perak di tubuhnya. Austin yang berdiri di samping bertanya dengan cemas, "Tuan Lee, bagaimana situasinya? Obatnya sudah habis diminum, apakah Naomi sudah lebih baik sekarang?" Reva terkekeh, "Jangan panik. Penyakit ini sudah lama dideritanya jadi dia membutuhkan waktu untuk proses pemulihan. Mungkin sekitar setengah jam." Austin menghela nafas lega. Dokter Tanaka bertanya dengan heran, "Tuan Lee, tadi itu mengapa kau hanya menggunakan 3 jarum dan meminumkan 2 sendok obat setiap kali? Apakah tidak bisa ditusukkan dulu semua jarum peraknya baru diminum obatnya?" Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 429. Reva menggelengkan kepalanya. Setelah semua buah mandala itu dilelehkan, khasiat obatnya sangat kuat. Kalau langsung diminumkan semuanya, khasiat obatnya terlalu kuat. Tubuh Nona Naomi masih lemah. Jadi kalau langsung diminumkan, semuanya malah tidak bisa diterima langsung oleh tubuhnya, sehingga akan berbahaya. Aku perlu mengunci titik meridiannya dengan jarum perak, untuk mendistribusikan khasiat obat buah mandala ini ke tempat yang berbeda. Setiap kali aku menusukkan jarum perak itu, sebenarnya aku sedang mengunci titik meridiannya. Dengan cara ini, setiap 2 sendok obat itu dapat didistribusikan khasiat obatnya ke seluruh tubuhnya. Dan itu juga tidak akan berbahaya terhadap tubuh Nona Naomi. Setelah mendengar penjelasannya, Dokter Tanaka baru memahaminya lalu sambil menghela nafas dia berkata, "Tuan Lee, kau benar-benar jenius. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa metode seperti ini juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Tidak sia-sia orang tua ini hidup sampai sekarang, karena hari ini, aku bisa melihat metode pengobatan Tuan Lee hari ini." Austin juga sangat terkejut. Di dalam hatinya dia bahkan lebih mengagumi Reva lagi. Setengah jam kemudian, Reva mencabut jarum peraknya satu demi satu. Selama proses pencabutan jarum ini, wajah Naomi berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan dan ini membuat semua orang terkejut. Harus diketahui bahwa Naomi telah menderita penyakit iskemia kekurangan darah sejak lahir sehingga wajahnya selalu tampak pucat. Dan pengobatan Reva ini ternyata sangat efektif. Setelah mencabut semua jarum peraknya lalu dengan lembut Reva bertanya, "Nona Naomi, bagaimana keadaanmu?" Wajah Naomi berubah menjadi sedikit kemerahan dan berkata dengan suara rendah, Aku merasa sangat lapar." Austin langsung tertegun. "Lapar? Benarkah?" Biasanya Naomi makannya sangat sedikit karena penyakitnya. Selama bertahun-tahun, Austin telah mencoba sebisanya untuk membuat Naomi makan lebih banyak tetapi bagaimanapun juga, Naomi tampaknya sama sekali tidak pernah merasa lapar. Dan ini adalah pertama kalinya dia bilang lapar. Reva mengangguk. Sepertinya dia sudah tak ada masalah. "Tuan Austin, tolong minta dapur untuk menyiapkan bubur." Austin sangat gembira. Dia langsung melambaikan tangannya sambil berkata, "Cepat, cepat, cepat suruh dapur memasak bubur dan siapkan untuk Nona muda." Para pelayan yang ada di ruangan itu juga tampak sangat bersemangat sekali. Dengan cepat mereka mulai bergegas. Naomi selalu bersikap baik kepada mereka sehingga semua orang berharap Naomi bisa segera pulih. Dengan penuh emosional Austin berkata, "Tuan Lee, apakah penyakit putriku ini benar-benar sudah sembuh total?" "Reva, cobalah dan kau akan mengetahuinya." Austin tercengang. Bagaimana cara mencobanya? Reva mengambil jarum peraknya dan berkata, "Nona Naomi, maaf, aku akan menusuk jarimu sebentar." Naomi mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Reva menusuk jarinya dengan jarum peraknya dan darah langsung menyembur keluar. Austin tampak ketakutan. "Tuan Lee, putriku ini menderita penyakit kekurangan darah. Tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tidak bisa ada luka di tubuhnya. Begitu terluka maka lukanya itu tidak bisa sembuh dan pendarahannya tidak akan berhenti." Reva terkekeh. "Tidak apa-apa, lihatlah dan kau akan segera mengetahuinya." Darah di jari Naomi kemudian berhenti dengan perlahan. Mata Dokter Tanaka langsung melebar. Ini benar-benar sudah tidak berdarah lagi."
Tuan Austin, Anda lihat. Cepat lihatlah, ini benar-benar tidak menyemburkan darah lagi. Austin yang melihatnya juga sangat terharu hingga hampir menangis. Penyakit kekurangan darah pada Naomi itu, jika ada darah yang menyembur dari lukanya, biasanya tidak bisa membeku dan akan terus berlanjut. Di masa lalu, jika ada luka seperti itu di tangan Naomi, maka darah itu akan terus keluar untuk waktu yang lama. Dan dia harus menggunakan metode khusus untuk menghentikan pendarahannya. Dulu sekali istrinya juga menderita penyakit seperti ini. Jadi ketika melahirkan, dia mati karena kehabisan darah. Dan untuk alasan ini juga, Austin telah merasa khawatir selama bertahun-tahun. Setiap hari dia selalu merasa khawatir. Dia takut Naomi terluka dan mengalami pendarahan. Sekarang, luka yang ada di tubuh Naomi bisa berhenti sendiri pendarahannya. Apakah itu berarti penyakit darah yang diderita oleh Naomi sudah sembuh? Tiba-tiba Austin berdiri dan membungkukkan badannya kepada Reva dengan sangat rendah dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan Lee, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Jasa dan budimu ini akan selalu Austin ingat selamanya. Mulai hari ini dan seterusnya jika Tuan Lee memiliki sesuatu yang perlu dilakukan, silakan langsung katakan saja kepadaku. Austin rela mengarungi kobaran api dan bahaya maut untuk membantumu. Sama sekali tidak akan menolaknya."